sambut untuk Pak Ganjar Pranowo. Suasana semakin meriah setelah Ganjar Pranowo naik di atas petilasan dan menceritakan tentang suka dukanya menjadi gubernur. Dan Ganjar mengaku senang ada yang memperhatikan hal-hal kecil darinya dan kemudian dituangkan ke dalam buku. Mudah-mudahan kita semua waras. Amin. Soal bukunya agak gila, terserah yang nulis dari penulisnya. Saya terima kasih Mas Bey sudah kasih teman-teman tadi yang sudah komentar, tentu saja Mas Agus Becak. Saya juga heran ketika tiba-tiba ada orang yang mengamati saya, Mas Agus Becak. Ini Mas Agus Becak itu saya kira orang se-Indonesia yang paling orang punya orang gawean. Ngopo kemudian ngawasi aku terus kemudian nyeritake siji. Dan ini sesuatu yang saya mengatakan iya berikutnya ketika kemudian ceritanya cerita yang menurut saya ya tidak serius. Menurut saya ya iso guyon. Menurut saya orang bisa mengekspresikan dengan misuh-misuh, orang mengekspresikan dengan senang, orang mengekspresikan dengan bahagia. Maka sebenarnya saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, sampean misuh-misuhi aku ya karepmu ya toh, sampean suka ya alhamdulillah, sampean tidak suka pun juga alhamdulillah. Tapi saya akan berjalan sesuai dengan yang saya mau. Insya Allah yang saya mau kira-kira juga tidak bercerita soal yang harus baik, berkeinginan benar, ya. Pokoknya saya lakukan saja. Saya tidak mengerti, saya 9 tahun tidur di kereta, 9 tahun saya. Mudik dari Jakarta ke Purbalingga, karena istirahat di Purbalingga, 9 tahun. Naik kereta terus-menerus, dan tidur pakai koran di bawah. Korene wong nyeneni. Begitu jadi gubernur, ming turu sepisannya dipoto diseneni gitu. Sampai kemudian jadi cerita kenapa gubernur tidur meremik kleru gitu. Gak dosaku ki apa kira-kira gitu. Nah ini cerita-cerita yang menurut saya menjadi sangat unik. Persis seperti uniknya ketika saya berkunjung ke rumah sakit jiwa di Solo. Saya tidak tahu apakah ada cerita ini. Di rumah sakit jiwa Solo itu ternyata luar biasa. Karena saya berdialog dengan 2 orang gila Mas Agus. Yang satu tentu bukan sampean. Dan tiba-tiba saya datang, dia nyalami saya dan kemudian teriak keras sekali, hidup Ganjar, merdeka katanya. Terus dia bilang, saya dulu milih Bapak. Wong Kedan siji milih aku. Alhamdulillah. Masuk lagi ke ruangan, orang tiba-tiba datang, minta foto sama saya, dan kemudian dia cerita pada yang sama. Saya dulu milih Bapak, alhamdulillah, wong edan loro milih aku. Saya mau menyampaikan, tapi Mas Agus sudah menuliskan dengan baik. Lebih banyak cerita yang lucu-lucu sebenarnya yang saya rasakan, yang saya nikmati. Mulai saya dijemput oleh para relawan saya, yang pada saat itu saya sudah terpilih begitu, dan mereka hanya ingin bersenang-senang. Mereka adalah petani-petani tembakau. Petani-petani tembakau yang ada di Temanggung. Yang menarik adalah dengan gaya yang kelihatan wajahnya pasti bar mendem. Kemudian cara membawa kendaraannya megal-megol. Dan kemudian dia menunggu saya. Yang dia tidak tahu adalah saya di mobil yang mana. Karena ada 3 mobil, semuanya mobil Kijang. Saya berada pada yang terakhir. Dikiranya dia yang pertama. Maka yang pertama itulah yang dikawal. Pada saat saya mau nyalip ke depan, dilarang. Dan yang menarik, pintunya digebrak dan didoni. Yang menarik lagi, didoninya itu pas saya ngelihat dia itu pacuh gitu. Untung ada itunya. Jadi ini cerita yang belum saya ceritakan sama Mas Agus. Jadi kelakuan-kelakuan yang menurut saya menjadi baik. Dan kemudian kenapa saya katakan baik? Saat itu saya merasa jadi manusia. Saya merasa tidak menjadi gubernur, saya bisa diusir dari parkir saya gara-gara mobilnya jelek. Saya kemudian bisa kencing di rumah orang karena wis kebelet, wis melihat-melihat Mas. Dan kemudian orangnya tidak tahu, monggo Pak, mriko teng wingking. Begitu saya tunjuk-tunjuk wis rampung, kaget, matur nuwun Bu, nyuwun pamit. Loh, kok mirip Pak Gubernur ya? Maka pada saat itu saya dilungguhi di Soto Wedang, terus kemudian dikasih sama ini entek ini. Dikasih entek ini di Wonosobo dan
menjadi cerita yang akhirnya harus berhenti kurang lebih 15 menit karena seluruh tetangga ingin foto. Bapak Ibu, terima kasih. Mas Tanto memberikan satu tempat yang menurut saya bagus, dan saya kira doa Mas Tanto hari ini kabul, karena dari kemarin kata intelijen dia berdoa agar pas perayaan ini hujan. Jadi sebenarnya itu punya daya siksa yang tinggi dia. Karena ini ada dokter, mungkin agak boleh diperiksa apa kejiwaannya juga cukup sehat. Tapi saya terima kasih, ternyata sebagai gubernur saya baru kali ini datang ke sini dengan sejarah yang luar biasa, yang tadi orang yang ingin menghukum keluarganya sendiri di demo agar tidak menghukum kejam-kejam. Sebaliknya tadi yang dipidatokan bahwa yang mayoritas itu selalu dianggap benar. Padahal hari ini kita semua berbahasa Indonesia dengan baik karena Bung Karno tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa mayoritas. Dia memilih bahasa Melayu agar bisa melindungi minoritas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang asik, orang-orang yang enak dengan semua.